Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Satrio. NIM 120 1884271, kelas TI 4269. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama dari statistik soal UAS nomor 1, soal nomor 1 UAS statistik industri. Soal itu adalah sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Ini tampilnya, yaitu harusnya kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Gunakan tingkat signifikasi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variasi yang homogen. Pertama kita bikin tampilan dulu kan, tampil ininya komponennya. Setelah itu N-5 itu dari total si karyawannya. Alfanya itu 0,05 dari tingkat signifikasinya. Tadi kan 5%. Makanya 0,5. Ditanya apakah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Pertama kita tentuin dulu H0-nya. H0 ini adalah mu1, mu2, mu3. Ini keterangan adalah rata-rata keuntungan tahunan karyawan sama untuk setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan sama gitu keuntungannya. Terus yang H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, mu2 tidak sama dengan mu3. Ini tuh apa? Ini tuh adalah rata-rata keuntungan tahunan karyawan tidak sama untuk setiap perusahaan. Setelah itu kita buat statistik ujinya. Di sini ada rumusnya F itu sama dengan MSB dibagi MSW. Analisis variansinya adalah ini kita tentuin dulu si X1. Di sini tuh ada X1, X2 dan X3. X1, X2 dan X3 itu adalah si setiap perusahaan. Ini kan, tadi kan ada 3 perusahaan, berarti di sini juga sama kita bikin X3. Di sini X1-nya adalah di perusahaan pertama. Perusahaan pertama itu dapat 9,1 ditambah 3,4 ditambah 32,9 ditambah 7,8 ditambah 38,3. Dibagi 5 itu apa? Dibagi 5 sih per karyawannya. Setelah dijumlah bagi 5, hasil dari X1 itu adalah 38,3. Setelahnya X2 itu sama seperti yang tadi X1, dijumlahkan berbagi 5. Di sini X2 ini ada 5,6 ditambah 45,0 ditambah 41,3 ditambah 24,9 ditambah 39,5 dibagi 5, hasilnya 38,26. Selanjutnya ada X3. X3 ini 39,0 ditambah 37,3 ditambah 10,8 ditambah 32,5 ditambah 15,8 bagi 5. Hasilnya ini 35,4 bagi 5, hasilnya segitu. Setelah menentukan dari X1, X2 dan X3 ini, kita akan nyari X barnya. X bar itu jumlah hasil dari keseluruhan. Ini tadi kita udah diketahui nih hasil dari X1, X2 sama X3 nya kita udah diketahui. Untuk X1 kan itu 191,5 ditambah X2 nya 191,3 ditambah dari X3 nya 135,4 bagi 15. 15 karena untuk 5 orang di setiap 3 perusahaan, jadi 5 dikali 3 gitu, 15%, 15. Hasilnya adalah 34,57. Ini yang sebelah kanan ini. Terus udah gitu dari
Nah, udah dicari nih yang tadi yang X barnya sama X1, X2 dan X3 nya. Kita cari SSB nya. Nah, rumus dari SSB ini N1 dikali X bar X1 N1 dikali X1 tambah dikurangi X bar dalam kurung pangkat 2. Terus N2 dikali X2 kurangi X bar dipangkatin 2. Nah, selanjutnya juga sama. Nah, setelah kita hitung, setelah kita cari ini dari perhitungan yang di atas ini, didapetin bahwa hasilnya itu dari 70,45 ditambah 68,93 ditambah 278,78 ditambah 418,1. Nah, hasilnya adalah 418,37. Nah, SST ini rumusnya ini, jadi si jumlah sigma dari sika sama dari sigma CN ini, nanti dibagi 2 dikurang dibagi 2 nama Y per 2 per N. Nah, ini kan NSN-nya 49,1 pangkat 2. Ini tuh dari setiap karyawan di setiap perusahaan. Makanya 15, makanya ini dipangkatin 2, makanya 49,1 dipangkatin 2, 55,6 dipangkatin 2, 39 pangkatin 2 dan seterusnya, baru dikurangi dari Y kuadrat per N, ini 15. Nah, udah gitu ketemu hasil dari sini. Setelah itu kita tentuin SSW-nya. SSW-nya itu adalah SST per SSB. SST-nya tadi kan udah diketahui hasilnya si 1925,56. Orang SSB-nya kan tadi udah diketahui 48,137. Nah, saya ini 1507,42. Nah, untuk dari MSB ini rumusnya SSB per K-1. SSB-nya itu 418,37. Nah, ininya K3 kurang 1 hasilnya segini 209,07. Terus buat MSW-nya, MSW dibagi M-K. Nah, dari hasil dari SSW 1507,42 per 5 kali 3-1. Ini hasilnya segini. Nah, F itu kan tadi udah disebutnya juga ada MSW per MSW. Nah, MSB-nya udah diketahui berapa. MSW-nya diketahui berapa, dari 209,07 per 105,62 hasil 1,66. Nah, DFB-nya 3-1. Nah, udah gitu dibuat si ANOVA table-nya. Nah, ini kan ada source of variation, terus ada between treatment, terus ada fair error ini. Nah, itu saudara hasil dari yang udah kita cari tadi, makanya ini ada tabelnya seperti ini. Nah, udah gitu ini kan ini ada DF kan tadi udah ada nih DF-nya dari yang ininya 2, di sini 12 kan. Nah, udah F itu kan tadi udah diketahui kayak ini. Nah, setelah itu daerah kritis dan kriteria uji, kita cari daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyata dari nilai F tabel. F1 nya K-1, F2 nya N kali K-1. Nah, tadi kan alfanya sama dengan 0,05. F1 nya kan sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. V2 nya 3 kali 5-1 sama dengan 12. F 0,05 12 sama dengan 3,89. Nah, kriteria ujinya tolak H0 jika F itu lebih besar dari F 0,05 2,12. Nah, tolak H0 jika F itunya F2. Nah, ini hasilnya segini 3,89. Terima itu lebih dari untuk tolak H0. Nah, untuk terima H0 jika F itunya itu kurang dari
3,89. Kesimpulannya itu adalah terimahan 0 karena FH-nya itu F hitungnya itu kurang dari 0,05 atau 1,66. Nah, 1,66 itu kurang dari 3,89. Nah, makanya dia itu terimahan 0. Jadi rata-rata keuntungan karyawan